Kita memastikan 5 tahun ke depan insya Allah negara kita akan lebih kuat ekonominya. Kami bertekad tidak akan ada lagi rakyat yang tertinggal di garis kemiskinan. Negara kita ini sekarang sudah amburadul, nggak jelas arahnya kemana. Kalau yang disuarakan oleh pemerintah atau rejim pemerintah ini yang baik-baik itu kebanyakan omong kosong. Kalau saya katakan, atau itu kebohongan. Ini sekarang kita menanggung akibat. Kita menanggung akibat. Ya. Karena apa? Karena kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita, orang yang tidak jelas ijazahnya. Saya terbuka saja dan tidak jelas ijazahnya. Kita 78 tahun merdeka ini tidak pernah satu detik pun kita melakukan Undang-Undang Dasar 45 secara menurut konsep. Katanya negara kita ini negara hukum. Kalau negara hukum, seharusnya pengelola negara dalam hal ini eksekutif bekerja berpedoman pada hukum. Faktanya saat ini, hukum itu dikendalikan kekuasaan untuk mengamankan kekuasaan, untuk menindak lawan-lawan politiknya. Jadi negara ini omong kosong kalau dikatakan ini negara hukum. Karena demokrasi kita tidak berangkat dari rakyat, demos kratos, kekuasaan di tangan rakyat. Sekarang tidak, kekuasaan begitu oligarki politik, para parpol ini bersatu dengan elit oligarki ekonomi, ya seperti ini jadinya kita akan dimiskinkan. Nah kalau kita punya negara dipimpin pemimpin seperti itu, jadi apa kita? Ini kita punya pemimpinnya bohong dari awal sampai sekarang berkurang-kurang, ada muatan, bohong terus. Dikutip dari demogresi.id, pemerintah menyatakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2024 sudah berpihak pada rakyat miskin atau wong cilik. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Suprayoga Hadi mengatakan keberpihakan itu terlihat dari besarnya alokasi dana untuk pengentasan kemiskinan dan gizi buruk alias stunting. Ini merupakan cerminan kita sudah mengupayakan sebenar-besarnya keberpihakan pada wong cilik, termasuk yang mengalami stunting sebagai 2 prioritas awal yang ditetapkan oleh Presiden, kata Yoga dalam acara CNBC Indonesia, Your Money Your Vote edisi RAPBN 2024 dikutip, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Yoga menyatakan keberpihakan pemerintah itu tercermin dari 7 agenda besar RAPBN yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dia mengatakan salah satu poin agenda itu adalah pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Dia mengatakan program pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga 9,36% dari saat pandemi yang mencapai 9,41%. Menurut dia, pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% sampai 7%. Selain itu, Yoga mengatakan pemerintah juga menargetkan kemiskinan ekstrim turun menjadi 0% tahun depan. Saat ini angka kemiskinan ekstrim berada pada 1,12%. Mudah-mudahan sampai paling tidak 0% sampai 0,3% bisa tercapai tahun depan, kata dia. Yoga mengatakan pengentasan kemiskinan itu juga berkorelasi dengan upaya pemerintah menghilangkan gizi buruk. Dia mengatakan saat ini angka stunting di Indonesia mencapai 21,6%, pemerintah menargetkan angka itu turun menjadi 14% tahun depan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan keberpihakan RAPBN 2024 pada wong cilik bisa dilihat dari anggaran perlindungan sosial yang diajukan pemerintah. Dia mengatakan anggaran perlinsos sebelum pandemi COVID-19 sebanyak 308 triliun rupiah, sementara saat pandemi angkanya menjadi sekitar 500 triliun rupiah. Menurut dia, jumlah anggaran itu tetap dipertahankan walaupun pandemi sudah rampung. Tahun 2024, kata dia, tren dana perlinsos tinggi itu tetap dipertahankan dengan jumlah anggaran 493 triliun rupiah. Sejak pandemi sampai sekarang program perlinsos kita bukan kita kurangi, bahkan kita mengatakan itu baseline baru, kata dia.
Dia mengatakan anggaran tahun ini untuk Perlinsos. Selain lewat Perlinsos, Febrio mengatakan intervensi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan juga dilakukan dengan memberikan kredit untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dia mengatakan dengan pemberian kredit usaha rakyat, pemerintah membantu pelaku UMKM untuk berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga bisa mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Indonesia. Anggarannya 2024, subsidi bunganya saja 40 triliun rupiah, kata dia. Negara kita ini sekarang sudah amburadul, nggak jelas arahnya kemana. Kalau yang disuarakan oleh pemerintah atau rejim pemerintah ini yang baik-baik itu kebanyakan omong kosong. Kalau saya katakan, atau itu kebohongan. Ini sekarang kita menanggung akibatnya. Kita menanggung akibatnya. Ya. Karena apa? Karena kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita, orang yang tidak jelas ijazahnya. Saya terbuka saja dan tidak jelas ijazahnya. Kita 78 tahun merdeka ini tidak pernah satu detik pun kita melakukan Undang-Undang Dasar 45 secara murni konsep. Katanya negara kita ini negara hukum. Kalau negara hukum, seharusnya pengelola negara dalam hal ini eksekutif bekerja berpedoman pada hukum. Faktanya saat ini, hukum itu dikendalikan kekuasaan untuk mengamankan kekuasaan, untuk menindak lawan politiknya. Jadi negara ini omong kosong kalau dikatakan ini negara hukum. Karena demokrasi kita tidak berangkat dari rakyat, demos kratos, kekuasaan di tangan rakyat. Sekarang tidak, kekuasaan begitu oligarki politik para parpol ini bersatu dengan elit oligarki ekonomi, ya seperti ini jadinya. Kita akan dimiskinkan. Nah kalau kita punya negara dipimpin pemimpin seperti itu, jadi apa kita? Ini kita punya pemimpinnya bohong dari awal sampai sekarang berkurang-kurang. Ada watak. Bohong terus.